sebagaimana ya kita juga mengajak teman-teman, tidak mau ya kita doakan sebagai wujud cinta kita kepada istri. Kita tidak ingin meninggalkan istri dalam hal kebaikan, dan kita sudah berusaha. Nah ternyata istri juga tidak mau, dan kita sudah memberikan tauladan yang baik, sudah memberikan contoh yang baik. Ya kita doakan, semoga dengan doa ini Allah akan membukakan pintu hatinya. Karena ajakan ke tempat kebaikan itu juga terkait dengan hidayah kepada ini. Jadi ajakan, dan kita sudah memberikan tauladan yang baik. Nanti kita mengajak majelis lain, dan kita pun juga pergi, kan sudah memberikan tauladan. Nah ternyata belum mampu juga, ya kita doakan. Kita doakan. Dan mungkin bisa juga kita berdialog lah. Kira-kira apa yang membuat keberatan? Ya kita perlu cari tahu juga. Berdialog dengan istri atau dengan suami, apa kira-kira membuat keberatan. Nah ketika keberatannya itu bisa kita cari penyelesaian, ya kita sampaikan. Kan ada juga yang malu misalnya ya, ada juga yang malu. Karena alasan itu cuma dicari-cari, tapi supaya yang tidak terungkap misalnya ya karena malu, atau mungkin karena tidak kenal Tuhan. Nah itu kita perlu berdialog dengan istri. Kita cari jalan keluar bersama-sama. Jadi jangan sebentar-bentar bilang nah gitu ya. Tapi ya kita doakan istri kita, dan juga kita berdialog dengan istri dengan baik, dengan cara yang mau. Apa yang kira-kira tidak mau? Apa yang kira penyebabnya tidak mau itu apa? Kita perlu explore sebanyak mungkin informasinya dari istri. Dan itu maka pentinglah kita berdialog dengan baik dengan istri. Itu kira-kira. Jadi silakan tanya, yang mau tanya kepada suami nanti apa alasannya kira-kira. Jadi jangan sampai tidak ada alasan. Kan komunikasi itu seperti itu, berdialog secara terbuka. Baik, begitu kan. Ya, insyaallah. Dari yang lain masih ada yang ingin bertanya? Ini dari silakan Yogi dulu. Dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan dari saya yang akan saya sampaikan. Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik di saat kita jauh dari istri tercinta? Sekian. Baik, istrinya Yogi ini lagi di Indonesia. Jadi bisa sudah tahu. Jadi komunikasi. Jadi komunikasi yang baik, karena begini ya. Komunikasi itu kadang komunikasi langsung, komunikasi melalui apa ya, digital gitu ya, dunia digital, telepon itu memang berbeda. Karena dunia digital itu tidak bisa mewakili ekspresi wajah kita. Lawan bicara kita tidak terekspresi secara baik, tidak tertampilkan secara baik, sehingga kadang suatu hal yang sangat sepele bisa menyebabkan konflik karena salah dan kekurangan. Sehingga kalau lagi berjauhan, ya yang bisa kita optimalkan lewat telepon sebenarnya, lewat telepon. Nah cuma kadang kalau keseringan lewat telepon juga habis juga uang kita ya. Kenapa lewat email itu kadang efek ininya ya, efek terjadinya miskomunikasi itu relatif lebih besar dengan telepon. Nah cuma lewat telepon pun itu juga kadang tadi ya peluang besar, sehingga kita perlukan hal-hal yang sangat urgen saja yang kita diskusikan, tapi jangan lupa bentuk-bentuk perhatian juga dilakukan. Kalau perhatian itu kan tidak perlu berlama-lama, sekedar menanyakan kabar atau sekedar mengungkapkan kerinduan itu harus tetap dibangun itu. Tapi kalau sudah diskusi yang perlu diskusi panjang lebar, nah itu ya kita bisa milih lah hal-hal yang memang dianggap penting untuk berkomunikasi lewat telepon, dan hal-hal yang ya kita tunda dulu. Jadi dengan catatan ungkapan-ungkapan tadi itu tetap kita usahakan. Ada surat misalnya ya, sudah ungkapan rindu itu harus dijaga. Jadi mungkin Ayogi bisa langsung SMS sekarang ke istrinya. I miss you. Udah pernah belum? Saya belum pernah. Jarang SMS tapi sering ya. Kapan si I miss you itu kan belum pernah. Hai, itu kira-kira.
miskomunikasi dan itu berakhir dengan konflik, itu bisa jadi bukan kepada konten, bukan karena kepada isinya, tapi bisa jadi karena cara kita saja, cara kita berkomunikasi. Karena sekali lagi komunikasi lewat dunia digital tidak sama dengan dunia langsung. Hal yang sangat sederhana bisa jadi rumit. Ya kalaupun ada konflik itu kita tidak perlu ruwet lah memikirkannya. Karena bisa jadi bukan permasalahan muncul itu bukan karena isi pembicaraan, tapi kepada cara kita berkomunikasi. Sebelumnya Aristi untuk memberikan serta dari akad dulu kalau ada gitu, karena waktunya memang sebentar lagi gitu. Ada? Ya kalau tidak ada silakan Aristi untuk menyampaikan bahwa semuanya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua tadi ya sangat menarik sekali ya. Salah satunya itu bahwasannya ibu atau perempuan itu adalah wanita, itu adalah tarbiyatul ula bagi anak-anak. Dewasa ini sangat banyak sekali para kaum akhwat itu, kaum wanita itu yang memiliki kesibukan baik itu kesibukan agama, bahkan terjun langsung dalam mencari nafkah pun, sehingga banyak sekarang ini yang kita lihat itu bahkan mengalahkan pihak laki-laki. Nah, kita sebagai seorang pemimpin, sebagai pemimpin di keluarga, sampai sejauh mana kita memberikan izin kepada istri kita nantinya untuk bisa berperan, baik itu dalam hubungan sosial ataupun dalam konteks ekonomi atau bagaimana. Sampai sejauh mana kita membolehkan ia? Karena kita mengetahui bahwasannya wanita itu adalah tarbiyatul ulanya bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mungkin lebih pas saya jawab dari kesibukan istri mencari nafkah gitu ya. Istri mencari nafkah, jangankan wajib sunnah saja tidak. Bisa ditangkap? Jangankan wajib sunnah saja tidak. Itu satu yang mubah saja. Artinya semua tergantung izin. Jadi kalau suami tidak mengizinkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, nanti pertimbangannya adalah kira-kira dengan memberi izin kepada suami, kepada istri untuk bekerja. Jadi saya ulang ya kaidahnya, istri bekerja jangankan wajib, sunnah saja tidak. Harus kita pahamkan, sunnah saja tidak. Nah, ketika suami istri bekerja, maka izin yang kita ingin berikan pertimbangannya adalah bagaimana efeknya kepada keluarga. Efeknya kepada keluarga. Jadi misalnya kadang ada karena kesibukan di luar rumah, pendidikan anak terbengkalai misalnya, itu harus dimasukkan dalam pertimbangan. Jadi hak anak misalnya, hak menyusui salah satunya, karena proses transfer pendidikan kepada anak itu tidak mesti kita mengajarkan, tapi proses memberi ASI sejak dia umur 0 tahun itulah proses tarbiyah pada anak kita sampai umur 2 tahun. Nah, ketika seorang istri mengalahkan hal-hal yang prinsip seperti itu, maka ya silakan suami sebaiknya mengalah. Nah, cuma kadang ada kasus misalnya perekonomian, alasan ekonomi. Ada ya, dalam kedua di kehidupan kita Indonesia, karena alasan ekonomi memaksa istrinya bekerja. Karena penghasilan dari suami mungkin tidak cukup. Sehingga istri harus bekerja.